Apakah UGM terseret kasus ijazah palsu Jokowi? UGM tidak terseret dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Berikut inti penjelasannya. Klarifikasi resmi dari UGM. UGM telah menyatakan bahwa semua tuduhan soal ijazah dan skripsi Jokowi sederhana, tidak berdasar, dan tidak sesuai dengan bukti akademik Fakultas Kehutanan. Disebutkan hal ini menjadi tanggung jawab pribadi mantan rektor Sofyan Effendi karena bersifat opini tanpa bukti. UGM menegaskan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM, angkatan tahun 1980, lulus pada 5 November tahun 1985 dengan nomor mahasiswa yang tercatat secara resmi. Penjelasan tentang klaim font dan nomor ijazah. Tuduhan soal penggunaan font Times New Roman di ijazah atau skripsi dianggap tidak valid. Dekan dan pihak fakultas menjelaskan bahwa font tersebut memang sudah umum dipakai di percetakan mulai kampus pada era tersebut. Praktik pencetakan sampul di percetakan seperti Prima atau Sanur umum dilakukan, walaupun isi skripsi tidak diketik manual. Banyak mahasiswa lain yang punya tata cara serupa. Isu soal nomor seri ijazah yang tidak memakai klaster tetapi angka saja jelas dijelaskan bersifat kebijakan Fakultas Kehutanan pada masa itu, bukan karena penipuan atau dokumen tidak sah. Hasil penyelidikan Polri dan Barreskrim. Barreskrim Polri melakukan penyelidikan forensik terhadap ijazah tersebut, termasuk membandingkan dokumen Jokowi dengan rekan seangkatannya, dan menjambangi berbagai lokasi seperti UGM, Fakultas Kehutanan, Perpustakaan, SMA, Percetakan, Arsip, Daerah, dan KPU. Hasilnya, ijazah Jokowi dinyatakan asli dan penyelidikan dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana. Kesimpulan, tidak ada bukti bahwa UGM terlibat dalam pemalsuan ijazah. UGM telah mengeluarkan klarifikasi resmi membela keabsahan ijazah dan skripsi Jokowi secara data dan bukti akademik. Penyelidikan independen oleh Barreskrim secara sah menyatakan ijazah tersebut asli dan menutup kasus. Jadi, apakah UGM terseret kasus ijazah palsu Jokowi? Tidak. UGM justru konsisten menyatakan bahwa Jokowi adalah lulusan asli Fakultas Kehutanan UGM dan lembaga institusi ini tidak terlibat dalam kasus apapun. Proses banding hukum, reaksi tokoh publik atau kronologi audit dan gugatan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai proses banding hukum, reaksi tokoh publik, dan kronologi audit serta gugatan terkait isu ijazah palsu Presiden Jokowi. 1. Kronologi singkat dan audit forensik. Pada tanggal 15 sampai 16 April tahun 2005, massa dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA melakukan aksi ke UGM di Yogyakarta dan ke kediaman Jokowi di Solo, menuntut bukti keaslian ijazah beliau. Jokowi menunjukkan salinan ijazah S1-nya kepada wartawan, namun melarang dipoto. 22 Mei tahun 2005, Barreskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan perbandingan dengan dokumen resmi UGM serta rekaman akademik dan menghentikan penyelidikan karena tidak ditemukan unsur pidana. 2. Proses hukum dan banding. Jokowi telah menggugat sejumlah pihak, termasuk Rorsiro, Rismon Sianipar, Rizal Padilla, dan Tifauzia Tiasuma, yang diduga menyebarkan tuduhan ijazah palsu. Pelaporan tersebut terregistrasi di Polda Metro Jaya pada akhir April tahun 2005 dengan dasar dugaan penghasutan pasal 160 KUHP. Rizal Padilla, salah satu tergugat, menyatakan dirinya tidak gentar dan menuding adanya kriminalisasi kebebasan berpendapat. Apabila tuduhan tidak terbukti, ia juga menyatakan kesiapan menghadapi dampak hukum bagi pelapor
jika tuduhan ternyata palsu. Sidang gugatan sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor 99-PD.G-2005 PN-SKT melibatkan Jokowi sebagai penggugat serta UGM, KPU Solo, dan SMA 6 Solo sebagai tergugat. Tim hukum Jokowi termasuk Yakub Hasibuan menyebut semua gugatan sebelumnya telah dimenangkan inkrah dan yakin hakim akan kembali memihak pada keabsahan Riza serta menolak tuduhan lebih lanjut. 3. Reaksi tokoh publik dan publik yang mendukung Jokowi. Pemuda Muhammadiyah Afandi Afan menilai tuduhan sebagai fitnah yang mencederai akal sehat dan mengabaikan jasa besar Jokowi selama 2 periode memimpin. Yang memandang UGM telah dengan tegas membantah isu ini. Reddy Damanik Projo menyatakan bahwa laporan ke polisi adalah langkah yang tepat karena kesabaran Jokowi telah habis setelah 3 bulan diserang oleh Roy Suryo dan lainnya. Hari Bima, PDIP, DPR menekankan bahwa beban pembuktian ada pada pihak penggugat, bukan Jokowi. Menurutnya, Jokowi sudah membuktikan keasliannya lewat proses demokrasi dan verifikasi pemilu. Kritis dan meminta transparansi. Amin Rais yang ikut demo di UGM menyatakan keyakinannya bahwa ijazah itu belum dibuktikan keasliannya, menyerukan agar Jokowi secara langsung menunjukkan dokumen asli ke pengadilan agar polemik selesai. Mahfud MD menegaskan dirinya tidak mendukung Jokowi karena perubahan sikap politik tertentu, melainkan karena prinsip hukum yang mengutamakan kepastian hukum. Gugatan ditolak karena tidak berdasar, bukan karena pilih pihak. Pengamat hukum dan demokrasi Pieter C. Zulkifli, pengamat hukum politik, mengatakan bahwa manuver politik seperti ini mengancam fondasi demokrasi karena sengaja menghidupkan narasi hoak tanpa bukti, meskipun telah dibantah oleh lembaga resmi. 4. Proses banding dan status hukum. Sampai saat ini belum ada informasi resmi terkait nilai banding atau putusan tingkat lanjut dari sidang gugatan di PN Surakarta. Namun, tim hukum Jokowi menyatakan siap jika perkara naik ke level banding atau kasasi berdasarkan kemenangan dalam 2 gugatan sebelumnya serta bukti kuat ijazah yang diakui valid oleh UGM dan Barreskrim. Tokoh yang pro maupun yang kontra lainnya. Berikut daftar tokoh publik yang pro dan yang kontra dalam isu ijazah Jokowi. Tokoh yang mendukung pro keaslian ijazah Jokowi. Wakil Rektor UGM, Profesor Wening Udasmoro menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi lengkap, tercatat aktif di Dharma Perguruan Tinggi Angkatan tahun 90-95, lulus pada 5 November tahun 95, dan UGM siap menjadi saksi jika diperlukan proses hukum. Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta menjelaskan penggunaan font Times New Roman dan skema penomoran ijazah adalah praktek umum di era tersebut dan bersifat kebijakan fakultas, serta menyayangkan tuduhan tanpa data. Teman seangkatan Jokowi, seperti Pranojio, menyatakan bahwa tampilan ijazah Jokowi mirip milik mereka, dan praktik penggunaan mesin ketik serta percetakan dan sampul lampiran umum digunakan. Hercules Rosario de Marsal, Philip Jaya, setelah bertemu Jokowi menyebut ijazah asli dan menilai jika palsu semestinya sudah terungkap sejak era pemilihan wakil wali kota Solo. Tokoh yang mengecam dan mempertanyakan yang kontra keaslian ijazah. Amin Rais menganggap ijazah Jokowi belum terbukti. UGM telah menjadi alas keset politik seseorang dan mendesak Jokowi menunjukkan ijazah asli secara terbuka atau di pengadilan. Roy Suryo, Lismon Hasibuan, Dr. Tifauzia Tiasuma merupakan bagian dari tim TPUA yang meminta klarifikasi soal ijazah kepada UGM. Lismon mempertanyakan font dan nomor seri, sementara Dr. Tifauzia menekankan perlunya verifikasi forensik
dokumen melalui lembaga independen. Pengingat konteks. Aksi kritik dan Amin Rais CS terjadi pada tanggal 15-16 April tahun 2005 ketika mereka mendatangi Fakultas Kehutanan UGM dan meminta kejelasan soal keaslian ijazah. UGM sudah beberapa kali merilis klarifikasi resmi pada 21 Maret dan 15 April tahun 2005 yang memuat pernyataan dekan dan wakil rektor tentang keautentikan ijazah. Kesimpulan, mereka yang menolak tuduhan atau pro menekankan data akademik, dokumen resmi, dan tradisi kampus era tahun 1990-an menjelaskan bahwa penggunaan font dan format ijazah adalah kebijakan fakultas umum. Mereka yang mempertanyakan kontra fokus pada perlunya transparansi lebih lanjut dan pendalaman bukti lewat mekanisme hukum atau verifikasi pihak ketiga.